Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 24 November 2021. Analisis teknikal saham harian 24 November 2021. Pada edisi ini, gua akan membahas mengenai pergerakan IHSG atau indeks-indeks yang ada di bursa pada perdagangan lalu tanggal 23 November 2021 serta kira-kira emiten apa sih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini 24 November 2021. Jadi tunggu aja ya. Yuk kita mulai. Pertama adalah pergerakan indeks harian. Secara overall bursa merah, baik itu bursa ataupun indeks-indeksnya itu merah. Artinya secara overall pergerakan emiten yang ada di bursa atau perusahaan yang listing di bursa efek itu mengalami merah. Composite minus 0,67, LQ45 minus 0,54%, Kompas 100 minus 0,48%, IDX 30 minus 0,55%. Tetapi walaupun bursa itu mengalami merah, selalu ada yang namanya top gainers dan top loser pada perdagangan setiap harinya. Pada perdagangan kemarin, top gainers pada perdagangannya itu adalah Globe, BUKK, Kebag, INDX, LRNA, dan BRAM. Sedangkan top loser ada Sini, Temas, BBHI, Becip, IBST, dan Degik. Dan ini adalah pergerakan bursa pada perdagangan kemarin. Ya seperti yang udah gue prediksi ya, bahwa pada awal-awal sesi walaupun dia tidak membentuk gap tapi mengalami kenaikan terlebih dahulu. Dia mengalami kenaikan hingga jam 9.15 ini. Jam 9.15, 9.20 di sini. Lalu setelah itu praktis turun sebelum di akhir sesi itu mengalami sedikit kenaikan. Itu tidak terlepas dari volume yang masuk di jam 2 itu cukup tinggi. Yang menarik di sini, biasanya bandar ataupun gajah itu akan masuk pada akhir sesi, yaitu sekitar jam 15.00 ya, 14.55 atau ini, tapi sekarang dia masuk lebih cepat di sini. Ini artinya dia mengantisipasi biar tidak nembus daerah supportnya, yaitu di daerah 6.664. Jadi dia mantulin lagi. Apakah hari ini akan hijau royo? Gue prediksi belum akan hijau royo ya. Untuk perdagangan hari ini masih akan cenderung lemah. Tetapi hari Kamis dan Jumat ada potensi untuk hijau royo tapi tipis gitu. Tapi untuk hari ini masih mengumpulkan volume-volumenya, jadi masih akan terbentuk datar cenderung koreksi seperti itu. Tapi akan mengates level di 6.664. Hal ini tidak terlepas dari sebenarnya adalah pergerakan indeks-indeks di dunia ataupun global yang dimana semuanya itu overall masih dalam kecenderungan negatif gitu, kecenderungan negatif dari mulai kasus COVID-19 yang meledak ke Evergrande dan lain sebagainya macamnya yang mengakibatkan semuanya negatif dan masih market itu adalah maju mundur masih melihat situasi dan kondisi untuk masuk. Dan ini adalah pom-pom news pada perdagangan hari ini ya. Artinya pom-pom news itu apa? Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada beberapa berita yang menarik, walaupun secara overall sebenarnya nggak begitu berkaitan langsung dengan saham gitu ya. Ini ada beberapa. Yang pertama, berita dari CNBC Indonesia. Ditopang laporan keuangan Q3 kuartal 3 Ciamik, saham farmasi ngamuk. Saham-saham emiten farmasi melonjak ke zona hijau pada lanjutan sesi 2 perdagangan hari ini, Senin 22 November 2021. Kenaikan saham tersebut ditopang perilisan data kinerja keuangan per kuartal 3 2021. Dua emiten farmasi yang tercatat positif.
Sekilas mengenai ini, berita ini bahwa sekarang adalah bulan-bulan keluarnya kuartal 3 ya. Laporan kuartal 3 mulai keluar di sini, artinya kalau yang berita positif akan naik untuk sementara, karena itu adalah sentimen positif. Berita yang kuartal atau istilahnya laporan keuangannya yang negatif di kuartal 3 itu akan mengalami turun. Banyak sebenarnya sektor-sektor yang terkena dampak akan turunnya kuartal atau terkena dampak turunnya eh, apa nilai laporan keuangan akibat yang namanya kasus COVID-19 gitu. Tetapi memang ada beberapa sektor yang sebenarnya hijau royo karena terkena pandemi COVID-19 gitu. Seperti sektor perbankan, seperti sektor farmasi, sektor teknologi, sektor infrastruktur. Nah, empat inilah yang istilahnya tidak terlalu terkena dampak dari COVID-19. Tetapi sektor-sektor lainnya itu terkena dampak yang luar biasa gitu. Jadi jangan mengherankan kalau misalkan empat-empat ini akan hijau royo ya sekitar akhir bulan ini atau sampai awal bulan depan gitu ya. Lanjut, berita dari Harian Bisnis Indonesia, Wall Street berakhir variatif, sektor teknologi lanjutkan pelemahan. Bursa saham Amerika ditutup variatif pada perdagangan Selasa 23 November 2021 di tengah penguatan sektor teknologi dan pelemahan sektor teknologi. Berdasarkan data Bloomberg, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,55% ke level 35813.80. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 0,17% ke level 4690.70. Di sisi lain, indeks Nasdaq Composite melemah 0,5% ke 15775,14. Saham energi dan keuangan memimpin kenaikan. Nasdaq 100 yang syarat saham-saham sektor teknologi berbalik melemah menjelang akhir perdagangan. Kurva yield Treasury meningkat dengan imbal hasil 10 tahun naik ke level tertinggi dalam waktu 1 bulan. Artinya di sini adalah bursa dunia, dalam hal ini biasanya berkorelasi langsung ya, berkorelasi positif antara Nasdaq, S&P maupun dari Dow Jones terhadap bursa kita. Dengan melemahnya atau variatif berakhir melemah di Wall Street, ini akan berdampak secara langsung terhadap IHSG itu sendiri. Jadi jangan mengherankan kalau hari ini IHSG itu lebih kuatnya itu adalah merah. Dan adakah potensi gap? Ya, nggak ada sih. Mungkin sekitar 10% atau 20%. 80% itu akan cenderung seperti kemarin, dibuka yang sama atau di bawahnya gitu. Lanjut, berita terakhir dari CNBC Indonesia. BNI digitalkan UMKM dan koperasi lewat jaringan agen. PT Bank Negara Indonesia (TBK) konsisten mendukung digitalisasi sistem koperasi dan UMKM. Dukungan ini sejalan dengan program digitalisasi koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menuju tubuh koperasi yang kian online, real-time, transparan. Ini adalah salah satu langkah yang diambil Bank BNI yang tidak mau kalah sebenarnya dengan Bank BRI. Why? Karena ini adalah pengen mempunyai kompetitif terhadap BRI yang sudah memonopoli terhadap UMKM itu sendiri gitu loh. Jadi bagaimana mengakali biar para UMKM ini tidak hanya lari ke BRI tapi bisa juga ke bank lain. Dalam hal ini adalah BNI ingin menjadi wadah juga terhadap hal tersebut. Tentunya tujuannya itu meningkatkan revenue. Apakah ini berdampak positif? Jawabannya iya. Di saat suatu perdagangan itu tidak ada monopoli di sana, tapi ada yang namanya persaingan sehat, gitu ya. Maka ini yang dikatakan sebagai yang namanya penguatan branding dari masing-masing. Apakah itu it's okay? It's okay. Artinya di sini investor yang menyukai terhadap UMKM, yang ada UMKM, gue yakin masuk nih sebagai investor, itu bisa menilai secara sehat apakah ke Bank BNI ataupun ke Bank BRI gitu.
Dan ini adalah review rekam emiten pada perdagangan kemarin 23 November 2021. Secara overall semuanya itu sesuai dengan target trading plan yang udah gua buat gitu. Di sini ada emiten Pola, DFLA, MCOL, dan LPCK. Untuk Pola bisa dilihat di sini untuk Pola di 252 sampai 276, high-nya di 268 sesuai trading plan. DFLA 2710 sampai 2750. Di sini 2850 out of standing tapi tipis-tipis mendekati trading plan. Lalu di sini 3695 sampai 3740 dan di sini 3750 tipis-tipis tapi out of standing. Dan di sini 4400 sampai 1440, 1410 out of standing ataupun sama dengan trading plan. Jadi secara overall semuanya yang udah gue rekomendasi sesuai dengan trading plan hijau royo walaupun bursa tetap merah gitu. Jadi selamat bagi lu yang mengikuti trading plan yang udah gue buat. Bagi yang belum mengikuti jangan bersedih. Setelah ini gue akan kasih emiten yang akan naik, yang akan manggung pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah LPPF, Matahari Department Stores. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator moving average. Dalam hal ini adalah exponential moving average, dan yang kedua adalah stochastic RSI. Indikator exponential moving average itu secara sederhananya adalah indikator untuk yang berfungsi untuk melihat kekuatan tren gitu. Jika candle nih berada di atas ini candle, misalkan ini candle berada di atas garis, maka itu adalah trennya kuat. Tapi kalau candle berada di bawah garis, berarti trennya itu adalah kuat downtrend. Ini kuat uptrend, ini kuat downtrend gitu ya. Sederhana itu. Lalu untuk stochastic RSI adalah indikator untuk melihat sentimen pasar. Apakah pasar ke arah positif? Kalau ke arah positif adalah biasanya garis akan menuju ke utara atau akan menuju ke selatan, garis ini ya. Dan ini telah mengalami golden cross, jadi dia akan menaik menuju utara. Sedangkan di sininya positif akan naik ke arah terus. Jadi LPPF bisa lu gunakan untuk yang namanya dilakukan trading plan harian. Buy 465 sampai 4660, cut loss di 4610, jual di 4690 sampai 4730. Berikutnya aman. Lihat aman, yang di aman ini adalah saham gorengan ya. Lihat di aman, tuh lihat. Belum ada jualan sama sekali pada perdagangan kemarin, serta telah mengalami golden cross. Ini golden cross, dan di sininya golden cross, dan dia sedikit jadi akan menuju yang namanya kekuatan strength-nya positif untuk sentimen positif ya, tetapi tidak akan terlalu lama. Mungkin di 910 915 dia akan langsung berbalik arah. Tapi jadi 900 sampai 915 itu menjadi kunci sebagai seorang trading harian untuk take profit sebanyak-banyaknya di emiten ini. Buy di 504 sampai 508, cut loss di 480, jual di 516 sampai 536. Berikutnya adalah Kebag yang masuk ke dalam salah satu top gainers pada perdagangan kemarin. Kebag bisa dilihat candlenya masih berada di atas garis, artinya di sini adalah uptrend. Lalu di sini adalah mengalami golden cross. Walaupun sudah di sentimen positif, tapi dia masih mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya tidak akan lama. Mungkin tadi sama kayak aman, di antara 900 sampai 910 atau 915 sebelum dia akan mengarah turun. Tapi ini bisa lu manfaatin untuk take profit sebanyak-banyaknya. Beli di 102 sampai 103. Cut loss di 96, jual di 106 sampai 108. Dan terakhir adalah Elpin. Elpin dia berada di sini nih, lihat nih. Berada di bawah candle tipis, tapi di sini lihat ada Dow Jones. Candle Dow Jones adalah candle yang menunjukkan akan terjadinya pembalikan arah ataupun reversal. Dan ini dikoreksi dan diaminkan
oleh sentimen pasar yang berada di titik psikologis dan membentuk golden cross dan akan menuju ke atas untuk Alpine. Jadi Alpine potensi hijau. Jadi awal-awal bisa merah tapi kemudian akan hijau royo untuk Alpine itu sendiri. Jadi lu bisa manfaatin untuk take profit, beli di 1140 sampai 1150, cut loss di 1130, jual di 1160 sampai 1165. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik dan cermat ya trading plan yang gue kasih. Tinggal lu sesuaikan dengan profil resiko lo. Trading plan yang udah gue buat itu untuk profil resiko di daerah low middle gitu. Jadi kalau pengen lebih dari itu silakan digunakan. Tetapi ingat batasnya itu adalah yang udah gue kasih di trading plan. Tadi kan ada range. Nah itu yang digunakan. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Bye. Happy cuan.